Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu kembali dalam video pembelajaran hari ini. Yaitu hari ini saya akan membahas materi mengenai termokimia, gitu ya, lanjutan dari eh, video pembelajaran sebelumnya untuk kelas 11 IPA, gitu ya, yaitu dengan lanjutan untuk menghitung nilai delta H, ya, yaitu kita menggunakan yang namanya hukum Hess, gitu ya. Baik, eh, silakan menyimak materi pada hari ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam belajarnya. Oke, baik, hukum Hess. Apa yang dimaksud dengan hukum Hess? Nah, hukum Hess yaitu jumlah panas yang dibutuhkan atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhirnya. Ya, jadi hukum Hess ya itu mempertimbangkan keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi. Oke, nah pada umumnya hukum Hess itu rata-rata selalu menggunakan grafik gitu ya atau menggunakan gambar. Oke, baik contoh gambarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ya di sini ada zat yaitu A, katakan zat A, dia berubah menjadi zat B. Ya, tentu dengan energi delta H1. Dari B dia menjadi C, tentu dengan energi delta H2. Kemudian C menjadi D, tentu dengan energi delta H3. Nah, maka ya nanti ada zat A, dia bisa langsung menjadi D, gitu ya. Nah, maka secara umum, sekali lagi secara umum, nah, maka di sini secara umum hukum Hess dirumuskannya adalah delta HR itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, maka sesuai dengan gambar ini, ya, artinya dari A ke D adalah delta HR, ya, yaitu jumlah dari proses perjalanannya, ya, yaitu dari A menjadi B, B menjadi C menjadi D. Gitu ya. Nah, maka secara umum, ya, hukum Hess itu tinggal dijumlahkan saja. Gitu ya. Jadi jarak terpendek istilahnya ya. Ini yang terpendek gitu ya. Itu sama dengan jumlah perjalanan yang panjang ini. Oke. Nah, ibaratnya begini ya, misalkan kalian dari satu daerah ke daerah lain gitu ya. Ada satu teman ya, mungkin yang satu naik kereta sedangkan yang satu naik angkutan umum gitu ya. Nah, yang naik kereta ya dia dari kota A ke kota D langsung hanya naik satu kereta gitu ya. Nah sementara teman yang naik angkutan umum gitu ya, misalkan dia naik bis ya, maka dia mungkin harus naik bis beberapa kali gitu ya. Dari A dia harus turun ke B dulu, dari B kemudian dia naik lagi ya, istilahnya oper ke C, dari C baru nyampai ke D gitu ya. Nah, tetapi istilahnya kalau dihukum Hess, maka jarak A ke D itu sama dengan jarak A ditambah B ditambah C ditambah D ke D. Gitu ya. Ya, jadi diistilahkan, jadi jarak yang ditempuh kereta itu kita anggap sama ya jarak yang ditempuh oleh teman yang naiknya sampai 3 kali pindah bis. Ya, jadi ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, berikutnya contoh misalkan bentuknya seperti ini. Nah, ya bisa dilihat bentuknya misalkan ada grafiknya nanti seperti ini, ya. Maka bagaimana menentukan rumusnya, ya? Nah, maka berdasarkan gambar, ya bisa dilihat di sini keterangannya H2 dan H3, ya tanda panahnya searah. Lihat 2 dan 3, ya panahnya searah. Delta H2 dan delta H3. Gitu ya.
Lihat dia panahnya searah. Oke, kemudian, nah, delta H1 itu berlawanan arah dengan keduanya, 2 dan 3. Dia berlawanan arah. Itu ya. Nah, maka rumus yang dipakai berarti delta H1 adalah jumlah dari delta H2 ditambah delta H3. Oke. Baik. Kalau gambarnya seperti ini. Ya. Nah, dari A menjadi B, B menjadi C. Kemudian nanti ada A menjadi D, D menjadi C. Oke, maka kalau gambarnya seperti ini, maka bagaimana kesimpulannya? Ya, berdasarkan gambar di samping, kita bisa cek delta H2 dan delta H3 panahnya searah, 2 sama 3. Berarti nanti boleh dijumlah. Gitu ya. Ingat, yang panahnya searah boleh dijumlah. Yang berlawanan jadi sebelahnya. Gitu ya, atau sama dengan lawannya tadi. Oke. Kemudian delta H1 dan delta H4 panahnya searah. Bisa dilihat di sini delta H1 ini, delta H4 yang ini ya. Panahnya dia searah. Ya. Paham ya? Pengertian searah itu ujung panah ketemu bagian belakangnya. Itu ya, itu namanya searah. Ya. Tapi kalau ujung panah ketemu ujung panah ya, maka namanya berlawanan arah. Saya ulangi ya, searah itu ujung panah ketemu bagian belakang panahnya. Itu searah. Tapi kalau ujung panah ketemu ujung panah yang satunya, maka dia dikatakan berlawanan arah. Oke? Nah, maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Nah, tetapi delta H1 dan 4, ya, 1 dan 4, dia berlawanan dengan delta H2 dan 3. Nah, maka dengan demikian, maka rumusnya akan jadi seperti ini. Nah, delta H1 ditambah delta H4, 1 dan 4 dijumlah dulu, gitu ya. Maka sama dengan jumlah dari delta H2 dan delta H3. Gitu ya. Atau sebaliknya, Pak, kalau mau saya balik, boleh nggak? Ya, maka boleh. Misalnya delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H4. Oke. Ya, jadi seperti inilah penerapan dari hukum Hess, gitu ya. Baik, sekarang kita coba terapkan pada latihan soal, ya, sehingga nanti kalau ada tipe soal seperti gambar berikut, ya, seperti tipe-tipe grafik seperti ini, jadi kalian bisa mengerjakannya jauh lebih mudah. Oke. Nah, misalkan bentuknya seperti ini, ya, reaksinya bisa dilihat. Di sini ada delta H1, nilainya sebesar X, kemudian delta H2 minus 100 kJ, kemudian delta H3 minus 398 kJ. Oke, baik kita bahas. Nah, sesuai gambar diagram di atas, ya, sesuai dengan gambar diagram yang ini, delta H1 dan delta H2 tanda panahnya searah. Ya, kita cek 1 sama 2, itu searah. Gitu ya. Kenapa? Karena ujung panahnya ketemu bagian belakang. Jadi 1 dan 2 dia panahnya searah. Gitu ya. Nah, maka di sini lihat sedangkan delta H3 berlawanan dengan keduanya. Ini ya, delta H3. Jadi ujung panah ini ketemu dengan ujung panah. Maka dia berlawanan. Oke. Nah, maka kesimpulannya, maka rumus yang berlaku berarti delta H3 ini sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Itu ya. Nah, maka rumus yang dipakai adalah ini. Oke, sehingga delta H3-nya saya masukkan minus 398, delta H1-nya adalah X, ditambah delta H2-nya adalah minus 100.
Oke, sehingga ya nilai X-nya adalah minus 398 ditambah 100. Ya, jadinya minus 298 kilojoule. Oke, bisa difahami ya. Oke, baik. Soal berikutnya, nah tipe gambarnya seperti ini. Awas, jangan tertipu ya. Oke, baik. Kalau tipe seperti ini, ya perhatikan ya, dari siklus di samping berapakah nilai delta H1? Ya, kalau kalian lihat berdasarkan gambar ini, ya pelan-pelan, delta H1 itu nilainya dari atas ke bawah, yang paling panjang, gitu ya. Nah, sedangkan lihat di sini dia ada yang angka kecil-kecil, ada delta H2 dan delta H3. Nah, ya, bedanya kalau gambarnya disusun seperti ini, ya, maka perhatikan, ya, maka yang paling panjang dari atas ke bawah yaitu delta H1 dalam hal ini itu adalah jumlah dari delta H2 ditambah delta H3. Itu ya. Jadi yang panjang ini adalah jumlah daripada yang pendek-pendek atau yang kecil-kecil. Oke. Nah, maka ya, kita ikuti pembahasannya. Nah, maka rumus yang berlaku adalah ya, di sini delta H1 ditambah delta H2, mohon maaf, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Oke, mohon maaf, ada gangguan pada kursornya. Ya, maka rumus yang berlaku adalah delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Gitu ya. Maka 2 ditambah yang 3. Sehingga tinggal menjumlah biasa, yaitu minus 222 ya, dikurangi 500 ya, 66. Ya, baik, sehingga nilainya adalah minus 788 kilojoule. Ya, perhatikan karena delta H-nya kan ke bawah. Ya, panahnya dari atas ke bawah. Ingat kalau panahnya dari atas ke bawah, maka nilai delta H-nya pasti negatif. Ya, atau lebih kecil. Ya, pasti dia lebih kecil karena ke arah bawah. Tapi kalau delta H-nya ke arah atas, ya, maka secara nilai dia akan besar, ya, atau kalaupun dia minus, maka nilai minusnya akan semakin mengecil. Gitu ya. Oke, baik. Nah, soal berikutnya yaitu tipe seperti ini. Ya, bisa diamati, yaitu ini adalah H1, delta H1, kemudian yang ini delta H2, yang ini delta H3. Baik, yang ditanya dari siklus di atas, berapakah nilai delta H3? Oke, baik. Nah, maka rumus yang berlaku, rumusnya seperti apa? Kita lihat yang searah. Baik, yang searah adalah delta H1 dengan delta H3. Ya, yang berlawanan arah adalah delta H2. Baik, ya. Nah, maka berdasarkan gambar ini, maka delta H2 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Gitu ya. Sehingga delta H2 yaitu minus 986 sama dengan minus 920 delta H1 ditambah delta H3. Itu ya. Nah, maka delta H3-nya minus 986 ditambah 920. Sehingga ketemunya adalah minus 68 kilojoule. Oke. Ya, bisa dipahami ya dengan mudah ya.
Jadi diingat-ingat ya, yang berlawanan itu akan jadi lawannya atau jadi sama dengannya. Kemudian yang searah maka dijumlah. Oke. Nah, baik, soal yang terakhir yaitu tipe seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah harga perubahan entalpi pembentukan 1 mol gas SO3. Ya, perhatikan di sini terlebih dahulu ya. Gas SO3 berarti yang sebelah kanan. Oke, sebentar. Ya, baik. SO3 berarti yang sebelah kanan yaitu yang ini. Ya, berarti yang ditanya delta H1-nya berapa. Gitu ya. Nah, tetapi awas, lihat yang diminta adalah 1 mol gas SO3. 1 mol. Kemudian ya, kalian bisa lihat depannya SO3 itu terdapat angka 2. Ya, oke, mohon maaf. Ya, depannya SO3 ini ada angka 2. Gitu ya. Sementara yang diminta adalah 1 mol. Ya, awas. Nah, karena yang diminta nanti 1 mol, maka setelah hasil akhirnya ketemu, maka kalian harus membaginya dengan angka 2 yang ada di sini. Ya. Nah, karena yang diminta di soal adalah pembentukan 1 mol. Ya, awas. Kecuali di soal dia tidak bilang 1 mol, ya, maka nilai delta H1-nya boleh langsung dicari. Tapi karena di sini dimintanya adalah 1 mol, maka setelah nilai delta H-nya ketemu, maka harus dibagi 2. Ya. Nah, tipe-tipe seperti ini adalah tipe-tipe jebakan. Ya, jadi mohon lebih teliti lagi dalam membaca soalnya, gitu ya. Dan reaksinya juga dilihat dengan teliti. Ya, selama dia bilang 1 mol, maka perhatikan SO3-nya ya di sini koefisiennya harus 1. Oke. Nah, baik. Oke. Baik, untuk tipe soal seperti ini, maka ya seperti halnya soal yang sudah. Nah, di sini 2 dan 3-nya dia searah. 2 dan 3-nya dia searah, satunya yang berlawanan. Oke, maka rumus yang digunakan, ya, maka rumus yang berlaku atau yang dipakai adalah, nah di sini delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Itu ya. Sehingga minus 595 minus lagi 197. Oke, nah sehingga nilainya minus 792 kilojoule. Oke, nah di sini, nah saya berikan catatan. Lihat koefisien SO3 ada angka 2. Gitu ya. Nah, maka inilah yang menyebabkan masih harus dibagi lagi. Ya, biasanya kalau tipe pilihan ganda, jawaban ini ada. Minus 792 itu ada. Ya, maka awas. Nah, maka untuk 1 mol SO3 berarti delta H-nya adalah minus 792 ya, per 2. Maka satuannya nanti jadi kilojoule per mol. Kalau ini masih kilojoule saja, ya, tidak pakai per mol. Masih ingat, per mol artinya tiap 1 mol. Oke, nah maka dari ini, nilai ini, ya, oke, maka ketemu hasilnya adalah minus 396 kilojoule per mol.
Oke, baik. Jadi jawabannya adalah minus 396 kilojoule per mol. Itu ya. Oke. Baik, sekian materi yang bisa saya bagikan. Ya, semoga apa yang saya bagikan bisa membantu siswa-siswi sekalian dalam belajar termokimia mengenai hukum Hess, gitu ya. Dan mohon maaf juga jika hari ini sedikit ada terkendala pada bagian mouse, ya, dikarenakan kursor beberapa kali loss, gitu ya. Ya, semoga tidak terlalu mengganggu, ya, dan materinya bisa difahami dengan lebih baik. Oke, baik. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga dipermudah belajarnya serta siswa-siswi sekalian mudah untuk menggapai cita-citanya. Baik, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.